Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di channel Manembah Jati. Kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari pembahasan sebelumnya, yaitu Saripati ajaran Syekh Siti Jenar. Langsung saja silakan disimak. Syahadat, inilah maksud syahadat, asyhadu. Jatuhnya rasa, ilaha, kesejatian rasa, ilallah, bertemu rasa. Muhammad hasil karya yang maujud. Pangeran, kesejatian kehidupan. Dalam hal syahadat ini, Syekh Siti Jenar mengajarkan berbagai macam syahadat dan hal itu selaras dengan konsep utama ajarannya, manunggaling kaula Gusti, serta tetap di atas fondasi ajaran Salat Daim. Syahadat dalam hal ini, adalah menjadi keadaan roh, bukan sekedar ucapan lisan, dan hasil pengolahan nalar pikiran, atau bisikan hati. Susunan kalimat syahadat adalah campuran bahasa Arab dan bahasa Jawa. Hal ini menjadi kebiasaan Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan ajaran-ajarannya, sehingga dengan mudah dan gamblang murid serta pengikutnya mampu memahami dan mengamalkan ajaran tersebut, tanpa kesulitan akibat kendala bahasa. Beberapa wali di Jawa, selain Syekh Siti Jenar juga memiliki dan mengajarkan syahadat. Misalnya syahadat Sunan Giri. Bismillahirrohmanirrohim, syahadat kencana sinarawedi, sahadu minongko kencono sinarawedi. Zat sukmo kang ginowo mati, kurungan mas ilang tampo kerono, siro muliho maring kubur. Syahadat Sunan Bonang. Bismillahirrohmanirrohim, syahadat kencono, ilingging maligi mas, ulir seroning geni muskolo, hilang ing kawulat ojo kari, yahu yahu yahu, sirno kurungan tampo kerono. Dan syahadat Sunan Kalijaga. Bismillahirrohmanirrohim, syahadat kencono, kurungan mas, kuliting jati sajatining sukmo, ginowo mati, sirno tan ono kari, sukma ilang jiwo ilang, kang lungo podo rupane, daplap ilang. Di bawah ini adalah aplikasi syahadat menurut Syekh Siti Jenar. Sebagian syahadat yang ada merupakan zikir dan wirid ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan cara melepaskan air kehidupan, tirta nirmaya, untuk membuka pintu kematian menuju kehidupan sejati di alam akhirat. Syahadat-syahadat sejenis juga diajarkan oleh Ki Ageng Pengging kepada Sunan Kudus, sebelum wafatnya. Jatuhnya rasa, tibaning roso, maksudnya adalah meresapnya Allah dalam kehendak dan kedalaman jiwa. Ini kemudian dipupuk dengan lapus spiritual yang melahirkan sajatining rasa, kesejatian rasa, di mana ruang keseluruhan jiwa telah terdominasi oleh Al-Haq Allah. Kemudian lahirlah ungkapan ilallah sebagai puncak, yakni pertemuan rasa, manunggalnya yang mengungkapkan asyhadu, dengan sarana ungkapan, yakni Allah. Kemanunggalan ini memunculkan tenaga dan energi kreativitas positif, dalam bentuk karya yang berbentuk nyata, bermanfaat dan berdaya guna, serta bersifat langgeng, yang diidentifikasikan dengan sebutan Muhammad, yang memiliki segala keterpujian, sebagai perwujudan real dari Sang Wajib Al-Wujud. Maka diri manusia sebagai Pangeran atau Tuhan, itulah yang merupakan kesejatian hidup atau kehidupan. Syahadat dalam sistem ajaran Syekh Siti Jenar bukanlah hanya sekedar bentuk pengakuan lisan yang berupa syahadat tauhid dan syahadat rasul. Namun syahadat adalah persaksian batin, yang teraplikasi dalam tindakan zahir sebagai wujud kemanunggalan kaula Gusti. Dengan demikian syahadat mampu melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Mengertilah, bahwa sesungguhnya ini syahadat sekarat, jika tidak tahu maka sekaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. Lafalnya mengucapkan adalah, syahadat sekarat sejati, iyo syahadat sekarat, gus gumanang waluyo jati sirne eling mulyo maring tunggal, waluyo jati iyo sajatining roso, lan zat sejatining zat pesti anane langgeng tan kenaning owah. Zat sekarat roh madep ati muji matring nyowo. Tansah neng zatullah, kurungan mas melesat eling rogotan rusak sukmo mulyo maha suci. Syahadat sekarat sejati adalah syahadat sekarat atau menjelang dan proses datangnya pintu kematian. Sudah nyata penuh kesempatan hilangnya ingatan kemuliaan kepada yang tunggal, keselamatan dan kesentosaan itu adalah sejatinya kehidupan. Tunggal sejatinya hidup, hidup sejatinya rasa dan zat sejatinya zat pasti dalam keberadaan kelanggengan tidak terkena perubahan. Zat sekarat roh menghadap hati memuji nyawa, selalu berada dalam zatullah, sangkar mas hilang, mengingat raga tidak terkena kerusakan sukma mulia maha suci. Syahadat sekarat adalah syahadat atau persaksian menjelang kematian.
Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu ajaran Syekh Siti Jenar adalah kemampuan memadukan iradah dan kudrat diri dengan iradah dan kudrat ilahi, sebagai efek kemanunggalan. Sehingga apa yang menjadi ilmu Allah, maka itu adalah ilmu diri manusia yang manunggal. Maka orang yang sudah meninggal mencapai al-insan al-kamil, juga mengetahui kapan saatnya dia meninggalkan alam kematian di dunia ini, menuju alam kehidupan sejati di akhirat, untuk menyatu selamanya dengan Allah. Syahadat sekarat yang terpapar di atas adalah syahadat sakarat yang bersifat umum, sebab nanti masih ada beberapa syahadat. Semua syahadat yang diajarkan Syekh Siti Jenar menjadi lafal harian atau zikir, terutama saat menjelang tidur, agar dalam kondisi tidur juga tetap berada dalam kondisi kemanunggalan iradah dan kodrat. Namun syahadat-syahadat yang ada tidak hanya sekedar ucapan, sebab saat pengucapan harus disertai dengan laku, meditasi, dan paling tidak mengheningkan daya cipta, rasa dan karsa, sehingga lafal-lafal yang berupa syahadat tersebut, menyelusup jauh ke dalam diri atau dalam sukma. Syahadat Allah, Allah, Allah lebur badan, dadi nyowo, lebur nyowo dadi cahyo, lebur cahyo dadi idovi, lebur idovi dadi roso, lebur roso dadi sirno muli maring sajati, kari amungguh Allah kawolo kang langgeng tan kenopati. Artinya, syahadat Allah, Allah, Allah badan lebur menjadi roh, idafi, roh, idafi lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati, tinggallah hanya Allah semata yang abadi tidak terkena kematian. Syahadat paleburan diucapkan ketika menjalani keheningan sama dengan samadi, menyatukan diri kepada Allah. Lafal tersebut lahir dari pengalaman Syekh Siti Jenar ketika memasuki relung-relung kemanunggalan, di mana jasad fisiknya ditinggalkan rohnya, sesudah semua nafas dalam dirinya mengalami kasyaf. Asyhadu anna ningsun, la ilaha rupaningsun, illallah, pangeran sun, satu hune ora ono pangeran angging ingsun, kang badan nyowo kabeh. Asyhadu keberadaanku, la ilaha, bentuk wajahku, illallah, Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. Inilah yang disebut syahadat sajati. Pengakuan sejati ini adalah ungkapan yang sebenarnya bersifat biasa-biasa saja, di mana ungkapan tersebut lahir dari hati dan rohnya, sehingga dari ungkapan yang ada dapat diketahui sampai di mana tingkatan tauhidnya. Tauhid dalam arti pengenalan akan keesaan Allah, bukan sekedar pengenalan akan nama-nama Allah. Sakarat pujine pati, maksude napas pamijile napas kaketek meneng-meneng, kiyo iku sing ameneng, pati sukmo badan, mulyo sukmo sampurno, muli maring zatullah, Allah kang bangsa iman, iman kang bangsa nur, nur kang bangsa Rasulullah, kiyo salat albar, Muhammad takbirku, Allah pangucapku, salat jati asembahyang kalawan Allah, ora ono Allah, ora ono pangeran, amung iku kawula tunggal, kang agung kang kinasihan. Sekaratku kemuliaan kematian. Maksudnya adalah napas munculnya napas, yang hilang berangsur-angsur secara diam-diam, yaitu yang kemudian diam. Kematian sebagai sukma badan wadak, kemuliaan sukma kesempurnaan. Kembali kepada Dzatullah, Allah sebagai labuhan iman, iman yang berbentuk cahaya, cahaya yang berwujud Rasulullah, yaitu adalah salat yang agung, Muhammad sebagai takbirku, Allah sebagai ucapanku. Salat sejati menyembah Allah. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Hanyalah aku, kaulah, yang tunggal saja, yang agung dan dikasihi. Ini adalah syahadat sakarat permulaan kematian. Ketika seseorang sudah melihat akhir hayatnya, maka orang tersebut diajarkan untuk memperbanyak melafalkan dan mengamalkan syahadat sakarat wiwitane pati ini. Asyhadu anna ningsun, anu duhake marga kang padang, kang urip tan kenaning pati, mulyo tan kawoworan, elinge tan kenolali, kiyo roso iyo Rasulullah, sirno manjing sariro eni, sirno wening tunggal idep jumeneng langgeng ami seso budine, angen-angene tansa amadep pangeran. Asyhadu keberadaanku, yang menunjukkan jalan yang terang, yang hidup tidak terkena kematian, yang mulia tanpa kehinaan, kesadaran yang tidak terkena kematian, yang mulia tanpa kehinaan, kesadaran yang tidak terkena lupa, itulah rasa yang tidak lain adalah Rasulullah. Selesailah berada di alam terang, itulah hakikat Rasulullah. Hilang musnah ke tempat wujud yang hening,
hilang keheningan menyatu tunggal menempati secara abadi memelihara budi, angan-angan selalu menghadap Tuhan. Syahadat sekarat hati pada hakikat adalah syahadat Nur Muhammad. Suatu penyaksian bahwa kedirian manusia adalah bagian dari Nur Muhammad. Dari inti syahadat ini, jelas bahwa kematian manusia bukanlah jenis kematian pasif, atau kematian negatif dalam arti kematian yang bersifat memusnahkan. Kematian dalam pandangan Sufisme Syekh Siti Jenar hanya sebagai gerbang menuju kemanunggalan, dan itu harus memasuki alam Nur Muhammad. Bentuk konkretnya, dalam pengalaman kematian itu, orang tersebut tidaklah kehilangan akan kesadaran manunggalnya. Ia melanglang buana menuju asal-muasal hidup. Oleh karenanya keadaan kematiannya bukanlah suatu kehinaan sebagaimana kematian makhluk selain manusia. Disinilah arti penting adanya syafaat sang utusan, Rasulullah, dalam bentuk Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Nur Muhammad adalah roh kesadaran bagi tiap pribadi dalam menuju kemanunggalannya. Sehingga dengan Nur Muhammad itulah maka pengalaman kematian oleh manusia, bagi Syekh Siti Jenar bukan sejenis kematian yang pasif, atau kematian yang negatif dalam arti kematian dalam bentuk kemusnahan sebagaimana yang terjadi terhadap hewan. Kematian itu adalah sesuatu aktivitas yang aktif. Sebab ia hanyalah pintu menuju keadaan manunggal. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar yang diperuntukkan bagi kaum awam orang yang belum mampu mengalami manunggaling Kaula Gusti secara sempurna, di atas nampak bahwa dalam kematian itu, seseorang tetap tidak kehilangan kesadaran kemanunggalannya. Dengan hakikat Muhammadnya ia tetap sadar dalam pengalaman kematian itu, bahwa ia sedang menempuh salah satu lorong manunggal. Melalui lorong itulah kediriannya menuju persatuan dengan Sang Tunggal. Kematian manusia adalah proses aktif Sang Al-Hayyu, yang maha hidup, sehingga hanya dengan pintu yang dinamakan kematian itulah, manusia menuju kehidupan yang sejati, urip kang tan kenapati, hidup yang tidak terkena kematian. Syahadat panete panotogomo, kang jumeneng roh idovi, kang ono telenging ati, kang dadi pancere urip, kang dadi lajere Allah, madep marang Allah. Iku wayanganku roh Muhammad, kiyo, iku sajatining manusia, kiyo iku kang wujud sampurno. Allahumma kun walikun, jukat astana Allah, pankafatullah Yahwallah, Muhammad Rasulullah. Syahadat penetap panatagama, yang menempati roh idlafi, yang ada di kedalaman hati, yang menjadi sumbernya kehidupan, yang menjadi bertempatnya Allah, menghadap kepada Allah. Bayanganku adalah roh Muhammad, yaitu sejatinya manusia, yaitu wujudnya yang sempurna. Allahumma kun walikun jukat astana Allah, pankafatullah Yahwallah, Muhammad Rasulullah. Syahadat ini adalah sejenis syahadat netral, yakni yang memiliki fungsi dan esensi yang umum. Pengucapannya tidak berhubungan dengan waktu, tempat, dan keadaan tertentu sebagaimana syahadat yang lain. Hakikat syahadat ini hanyalah berfungsi untuk meneguhkan hati akan tauhid al-wujud. Ini adalah syahadat sakaratnya roh atau pecating nyawa, yang meliputi 4 perkara. 1. Ketika roh keluar dari jasad, yakni ketika roh ditarik sampai pada pusar, maka bacaan syahadatnya adalah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. 2. Kemudian, ketika roh ditarik dari pusar sampai ke hati, syahadat rohnya adalah, La ilaha illa anta. 3. Kemudian roh ditarik sampai otak, maka syahadatnya, La ilaha illa huwa. 4. Maka kemudian roh ditarik dengan halus. Saat itu sudah tidak mengetahui jalannya keluar roh dalam proses sekarat lebih lanjut. Sekaratnya manusia itu sangat banyak sakitnya, seakan-akan hidupnya sekejap mata, sakitnya 10 tahun. Dalam keadaan seperti itulah manusia kena cobaan setan, sehingga kebanyakan kelihatan bahwa kalau tidak melihat jalan keluarnya roh menjadi lama dalam proses sekaratnya. Jika rohnya tetap mendominasi kesadarannya, tidak kalah oleh sifat setan, maka syahadatnya roh adalah, La ilaha illa ana. Ajaran tentang syahadat pecating nyawa tersebut diberikan oleh Syekh Siti Jenar bagi orang yang belum mampu menempuh laku manusia manunggal, sehingga diperlukan prasyarat lahiriah yang berupa syahadat pecating nyawa tersebut. Bagi yang sudah mampu menempuh laku manunggal, maka prosesnya seperti yang dilakukan Syekh Siti Jenar. Kematian bukan masalah kapan ajalnya datang, juga bukan masalah waktu. Kematian termasuk dalam salah satu agenda manunggalnya iradah dan kudrat Kaula Gusti dan sebaliknya.
Sekian part 2 dan sekaligus part terakhir penjelasan tentang Saripati ajaran Syekh Siti Jenar. Untuk yang belum menonton part satunya saya taruh link di deskripsi atau bisa kalian cari di bawah video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.